reshuffle juga. Nah, sebetulnya juga kita pengen tahu apakah benar isu ini, ya kan? Kita akan konfirmasi juga dan sebetulnya juga ada wejangan katanya ya Wih, dari katanya. Nah, karena baru katanya, makanya kita akan konfirmasi juga biar kita lebih jelas gitu ya, Yuk. apa sebetulnya. Bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat sore. Iya, tunjukkan pesonamu Mas Adi. Waduh. Selamat sore. Mas Adi Pray lagi di barak. Pakai kostum latihan kayaknya ya. Enggak, ini kaos lama nggak ada lagi. Efisiensi kita. Mas Adi kena juga ternyata ya. Ternyata berlaku surut ya. Iya ya, soalnya memang jobdesk kita tuh kalau baru muncul gitu ya, apa tuh namanya videonya Mas Adi Pray kita tuh harus ngomentarin dulu outfitnya. karena biasanya atau enggak latar belakangnya lagi di mana kita harus komentar dulu. Atau ada alasan menggunakan outfit seperti ini hari ini Mas Adi? Enggak, biar teduh aja Mas. Oh, biar teduh ya, hijau ya. Di tengah situasi negara yang ekonominya lagi pasang surut nih sekarang, jadi ya kita harapkan ini bisa jadi sebuah keteduhan di tengah isu reshuffle nih Mas Adi. Di kabinetnya Pak Prabowo. Bahkan katanya ini disangkut pautkan juga dengan adanya kemarin pertemuan dengan Ibu Megawati. Mas Adi coba komentar dikit dulu dong soal isu yang beredar saat ini Mas, soal ini. Ya, saya kira ada 4 misteri dunia. Oke. Yang biasanya orang kutip ya. Saya tambahkan 1 jadi 4. Awalnya 3 jadi 4. Pertama itu tentang kelahiran, jodoh, dan kematian. Nah, saya tambahkan 1, reshuffle. Misteri juga ternyata ya. Ya, karena soal reshuffle kabinet itu sebenarnya sudah berhembus kencang setelah Prabowo itu jadi presiden genap 100 hari. Praktis sejak itu kemudian begitu kencang berhembus, bagaimana reshuffle kabinet itu mesti segera dilakukan. Tentu untuk mempercepat dan mengakselerasi supaya visi misi dan janji politik Prabowo itu bisa dilaksanakan dengan tuntas. Karena 100 hari itu adalah waktu yang dinilai sangat pas sebenarnya untuk menilai apakah para pembantu Pak Prabowo, presiden, maksud saya menteri, wakil menteri, gubernur, pada level kepala pemerintahan, kepala pemerintahan dan kepala badan memang harus mampu mengoreksi kalau bisa misalnya kinerja para pembantunya ini underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi, entah itu menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, ya jangan kasih ampun, jangan kasih kendor, harus dieksekusi dan diganti dengan tentu energi-energi baru yang siap untuk membantu presiden. Nah, belakangan ini reshuffle ini tentu berhembus karena dikaitkan dengan 2 hal. Pertama, karena begitu banyak menteri yang dinilai menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Baik dari statement-statementnya yang dinilai tidak ajak memberikan penjelasan kepada publik. Yang kedua adalah kinerjanya yang memang sudah kelihatan tidak sesuai ekspektasi. Apalagi sampai hari ini kan sebenarnya adalah hampir 8 bulan bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden sudah menjadi pemimpin republik. Jadi tak ada lagi cerita mestinya kalau ada menteri, wakil menteri dan seterusnya itu memang kinerjanya tidak beres, tidak becus ya ganti. Dan yang kedua tentu saja isu reshuffle itu sangat kuat karena memang ada kecenderungan kalau ada reshuffle dilakukan oleh Pak Prabowo maka sangat mungkin akan mengajak PDIP menjadi bagian koalisi di dalamnya. Jadi ini tanda-tanda alam yang dilihat oleh publik soal kemungkinan reshuffle akan terjadi, dan kalau betul reshuffle itu terjadi maka PDIP sangat mungkin akan diajak kerjasama. Kita stop dulu di PDIP tadi, nanti akan kita bahas lebih lanjut soal itu. Tapi saya pengen Mas Adi mengubah kacamata dari kacamatanya Pak Prabowo nih sekarang. Kalau misalnya Pak Prabowo melihat saat ini ke kabinetnya begitu ya, ke dalam, ada nggak yang dirasa sama Mas Adi underperform nih? Perlu di reshuffle. Alias perlu di reshuffle, betul. Saya kira banyak ya. Pertama adalah menteri-menteri yang memang tidak beres dan tidak becus mengurusi hal-hal yang sifatnya krusial, dan itu adalah sektor real terkait dengan kehidupan dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat saat ini. Apa itu? Pengangguran.
Mhm. Suka tidak suka, kan angka pengangguran kita ini kan rada-rada agak sedikit ekstrim, terutama setelah badai PHK terjadi di mana-mana. Maka siapapun pihak-pihak yang terkait dengan soal pengangguran, menurut saya sangat layak dievaluasi. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana sulitnya untuk mencari pekerjaan. Iya. Ada beberapa job fair misalnya yang terjadi di berbagai tempat, entah itu di Bekasi, entah ada di Jakarta. Kita bukan hanya melihat lautan massa yang sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan, tapi dari setiap pelamar pekerja itu kan mengatakan betapa susahnya untuk mencari pekerjaan. Inilah yang saya kira menurut saya adalah sektor real yang memang sangat layak untuk dievaluasi. Siapapun menterinya, siapapun pembantunya di sektor ini sangat penting untuk dievaluasi kalau memang tidak perform. Yang Tapi ketiga, sektor real ini banyak lintas juga nih Mas. Soalnya penyediaan lapangan kerja kan nggak cuma urusan satu Satu dua kementerian kementerian. doang. betul, betul. Mm. Makanya saya sebenarnya hanya ingin menyebutkan kriteria sektor real, pengangguran, Oke. lapangan pekerjaan, termasuk juga soal bagaimana denyut nadi pertumbuhan ekonomi kita kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Mhm. Dan bahkan misalnya daya beli masyarakat per hari ini akan agak kurang oke. Hal-hal yang semacam ini saya kira Presiden sudah punya guidance, sudah punya petunjuk siapa sebenarnya yang dinilai kinerjanya tidak oke. Kalau saya nyebut nama, nyebut menteri, nanti dinilai ini kita ini adalah Titip. sesuatu yang non-framing gitu ya. Saya kira pengamat ataupun para peneliti tidak akan memberikan pengaruh apapun kepada pemerintah. Karena saya termasuk yang hakul yakin bahwa sebenarnya presiden pastinya sudah punya preferensi siapa sebenarnya para pembantunya itu yang sangat layak untuk diganti. Tapi sebagai rakyat, sebagai pengamat dan sebagai peneliti, kita melihatnya dari jauh bahwa sektor real yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat itu adalah persoalan yang menurut kita sangat krusial untuk segera dibenahi. Sudah 8 bulan, apalagi yang ditunggu, rakyat sangat mendukung secara penuh jika Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto menggunakan tangan besinya mengganti mereka yang underperform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi menurut Mas Adi pendekatan reshuffle itu sudah benar. Sangat benar, pendekatannya adalah based on kinerja, bukan soal based on politik, bukan lagi soal like or dislike. Karena saya kira kalau kita memahami sejarah reshuffle di Indonesia itu kan faktornya banyak. Iya. Mungkin karena gejolak politik, ada instabilitas, persoalan ingin mengakomodasi pihak luar, terutama pihak partai politik yang kalah. Tapi bagi saya, isu reshuffle kali ini murni karena sejumlah menteri Pak Prabowo dinilai kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa kita bayangkan hampir tiap saat kan kita mendengarkan bagaimana badai PHK itu terjadi di mana-mana. Dan Iya, pada iya. saat yang bersamaan, tak satu pun misalnya kita mendengarkan bagaimana ada lapangan pekerjaan baru yang dibuka. Ini tentu menjadi sesuatu hal yang serius. Termasuk juga misalnya orang hampir tiap saat kan bicara tentang sulitnya mencari pekerjaan di mana-mana. Bahkan orang rela bekerja apa saja, yang penting tidak nganggur dan mendapatkan insentif harian. Inilah yang saya kira memang PR besarnya di tengah koalisi merah putih yang cukup solid. Menurut saya sudah tak ada lagi cerita, tak ada ampun bagi para pembantunya yang memang sudah tak bisa bekerja sesuai dengan harapan. Saya kira di situ. Baik. Maksud juga, dengan adanya isu, akan adanya reshuffle dan kemudian adanya, bukan bisikan lah ya, sebut sajalah wejangan lah ya dari Bu Megawati juga kepada, Prabowo yang pada saat itu disampaikan atau dititipkan via, Dasko dan juga Prasetyo Hadi. Bagaimana, Mas menanggapinya? Bagi saya itu adalah bentuk keakraban dari Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat pribadional, misalnya minta tolong untuk dijaga, ya tentu karena sebagai seorang presiden pastinya sangat sibuk dan sangat melelahkan kinerjanya. Jangan sampai kelelahan, energi yang terkuras untuk bangsa dan negara, tentu sangat selalu dibutuhkan dari seorang presiden. Bagi saya memahami apa yang disampaikan oleh Megawati itu sebagai bentuk bagaimana kedua tokoh ini memang memiliki chemistry dan persahabatan yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Tentu kedekatan ini bagi saya sudah ditunjukkan dalam momen pertemuan hari lahir Pancasila ya, sekalipun acaranya itu formal, tapi secara prinsip ada elit-elit Gerindra yang juga bertemu dengan Megawati, pastinya itu adalah sebagai follow up
menindaklanjuti bagaimana pertemuan Prabowo dan Megawati yang singkat dan mungkin akan dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi bagi saya ini adalah kode-kode keras bagaimana Megawati yang saat ini sebagai Ketua Umum PDIP, sekalipun berada di luar kekuasaan pemerintah, bukan tidak mungkin di kemudian hari sangat menjadi kunci bagaimana juga melakukan kerjasama politik dengan Pak Prabowo. Tapi Mas Adi ngelihat isu reshuffle yang segera dilakukan ini, apakah lebih banyak dipengaruhi sama ada faktor pertemuan dengan Ibu Mega beberapa waktu lalu, atau memang kebijakan politiknya Pak Prabowo aja untuk mengevaluasi timnya begitu? Kalau saya melihat justru ada dua peristiwa politik yang sangat terkait. Satu sisi karena memang kebutuhan untuk membenahi bagaimana para pembantu presiden itu yang tidak sesuai harapan segera diganti, dan pada saat yang bersamaan kalau betul ada pergantian, ada reshuffle, dan misalnya sejumlah menterinya itu misalnya harus legowo, dikeluarkan dan diresapel, maka kemungkinan soal PDIP masuk di dalamnya cukup terbuka. Jadi tanda-tanda kebersamaan dan kehangatan itu kan ditunjukkan. Satu sisi memang kinerja sejumlah pembantunya tidak sesuai harapan, dan pada saat yang bersamaan ada kebutuhan bagaimana PDIP juga diajak menjadi bagian dari kerjasama politik, menjadi mitra koalisi, dan menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini yang kita sebut sebagai mutual interesting, saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama yang lain. Tapi kayaknya Pak Prabowo tuh tipikal orang yang cukup percaya sama anak-anak buahnya deh, Mas. Kemarin PCO juga mau mundur terus habis itu di-keep kan? Iya. Gimana Mas Gak Adi boleh melihatnya? resign ya. Ya, bagi saya wajar dong kalau seorang presiden itu hakul yakin dan 100% percaya sepenuhnya kepada anak buah dan kepada para pembantunya. Tapi saya kira Prabowo ini adalah pemimpin yang cukup berpengalaman. Uji coba jadi menteri, jadi pembantu 8 bulan, ini sudah cukup untuk dinilai reward and punishment-nya bagi menteri dan kemudian para pembantu-pembantu yang lain. Kalau memang kinerjanya sesuai harapan, ya reward-nya tentu harus lanjut dong. Tapi pada saat yang bersamaan kalau kita melihat rata-rata kecenderungan publik, ya berharap betul kinerja menteri yang memang tidak sesuai dengan harapan, apalagi yang ditunggu. Saatnya untuk diganti, saatnya diresapel. Saya kira begitu banyak ya anak-anak muda, orang-orang penting dan orang-orang hebat di negara ini yang siap memberikan seluruh energinya untuk membantu mensukseskan programnya pemerintah. Bagi saya memasukkan misalnya PDIP dalam konteks koalisinya Pak Prabowo itu bukan dalam konteks kebutuhan untuk segera melakukan reshuffle, tapi murni untuk kebutuhan mengakselerasi dan mempercepat bagaimana visi misi dan keinginan-keinginan Prabowo yang ingin dicapai itu bisa cepat, bisa tuntas, dan bisa dilakukan secara sesingkat-singkatnya. Nah, kebetulan ada rumor PDIP semakin akrab, semakin hangat. Wajar kalau kemudian dikait-kaitkan. Kalau terjadi reshuffle, maka sangat mungkin PDIP itu akan diajak kerjasama dan berkoalisi. Kalau sampai PDIP masuk ke dalam kabinet, kira-kira peta perpolitikannya akan jadi seperti apa Mas ini ke kabinet ini? Ya kalau at the end itu PDIP pada akhirnya secara resmi dan secara formal berkoalisi, ini memastikan bahwa seluruh kekuatan politik, seluruh kekuatan partai 100% secara total memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Itu bisa dipastikan pada saat yang bersamaan kita akan melihat bagaimana nasib oposisi itu wassalam bin tamat. Tapi berarti apakah baiknya memang stay menjadi oposisi aja gitu tanpa masuk ke dalam kabinet gitu, Mas Adi Prem melihatnya bagaimana? Kalau saya sebagai orang luar, atas nama demokrasi, atas nama check and balances, sebaiknya PDIP berada di luar. Tak apalah misalnya PDIP itu menjadi satu-satunya partai politik yang tidak menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo secara formal. Meski secara prinsip harus kita akui tanpa berkoalisi sekalipun, PDIP itu sebenarnya secara praktik sudah memberikan dukungan secara penuh kepada Prabowo Subianto, terutama dukungan terhadap kebijakan-kebijakan politiknya. Mari kita cek satu persatu. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP partai politik paling depan memberikan dukungan politik.
Ketika terkait dengan pro kontra protes kanan kiri terkait dengan program makan bergizi gratis, PDIP paling depan memberikan dukungan. Ketika terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, kanan kiri diprotes, banyak demonstrasi, banyak misalnya goyang-goyang pagar DPR yang dilakukan oleh para demonstran, PDIP juga paling dekat. Saya ingin mengatakan bahwa per hari ini PDIP itu judulnya saja itu adalah oposisi, bajunya merah, tapi dalamannya itu hati dan pikirannya sesuai dengan keinginan Pak Prabowo Subianto. Tapi menurut Mas Adi, yang mana yang akan duluan terlaksana? Reshuffle kabinetnya Pak Prabowo atau Kongres PDIP? Sepertinya reshuffle dulu. Oh, Kenapa Mas? Ya memang tanda-tanda mengarah ke reshuffle itu kan cukup kuat. Oke. Ya, desakan publik, statement-statement publik, terutama menyangkut hal-hal yang sifatnya sektor real tadi ya. Apalagi yang ditunggu oleh pemerintah. Kalau melihat kondisi bangsa saat ini memang tidak perform, para menteri-menterinya sudah tidak lagi bisa diharapkan, tak ada cerita sebenarnya bagi mereka untuk lanjut menjadi para pembantu. Ganti dengan yang lain. Karena di tengah situasi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, situasi ekonomi global, situasi yang kemudian saat ini misalnya tidak terlampau kondusif untuk pembangunan ekonomi di masa-masa yang akan datang, tentu dibutuhkan energi segar, menteri-menteri yang kredibel, menteri-menteri yang mampu memberikan inovasi dan sentuhan-sentuhan baru, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi, misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, pertumbuhan ekonomi, itu ada solusinya. Artinya apa? Menteri-menteri itu nggak cukup lagi hanya omon-omon di media, tidak cukup lagi hanya misalnya modal gimmick, tidak lagi hanya bermodalkan misalnya berbanis muka bicara di depan publik, tidak. Yang dibutuhkan saat ini adalah menteri yang punya inovasi, dia punya visi besar dan dieksekusi, dan kemudian akan muncul solusi-solusi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Itu saya kira kuncinya. Dari Mas Adi Pray sendiri ada nama-nama yang kayaknya mungkin deh ini masuk. Atau nggak usah sebut nama Mas, dari catatannya Mas Adi ada berapa jumlah menteri atau wakil menteri yang akan di-reshuffle? Boleh lah, boleh. Ya 3 atau 4 lah. Kalau kita melihat sektor real yang saya coba sebutkan satu persatu itulah, sangat layak menurut saya untuk dievaluasi. Tidak terkecuali untuk ketua partai? Nah, itu eksepsional. Jadi sepertinya ketua partai masih aman ya? Nah, biasanya kalau kita bicara tentang reshuffle, menyangkut partai politik itu agak rumit dan sensitif. Karena ini kan menyangkut bagaimana stabilitas dan dukungan ya yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi bagi saya kuncinya satu. Kalaupun toh ada reshuffle terkait dengan ketua umum partai ataupun elit partai, sepanjang tidak dikurangi jumlah menterinya, ataupun misalnya reshuffle itu hanya ganti posisi, saya kira tidak akan menimbulkan kegaduhan apapun. Tidak akan menimbulkan gejolak dan tidak akan menimbulkan resistensi. Tapi kalau reshuffle itu misalnya mengurangi jatah menteri, apalagi yang dikurangi itu adalah ketua umumnya, wakil ketua umum ataupun sekjen, itu biasanya selalu menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau untuk pergantian posisi mungkin nggak Mas? Kalau pergantian posisi masih mungkin, karena reshuffle dalam banyak hal, yang kita saksikan itu hanya sebatas rotasi, ganti posisi dari posisi A dan posisi B. Bagi saya di tengah dukungan politik yang cukup berlimpah dari Pak Prabowo Subianto, sebut saja misalnya kalau ada reshuffle kabinet kepada elit-elit partai, ya saya kira masih ada cadangan partai yang bisa diajak koalisi apa, yaitu PDIP. Tapi begitu nanti misalnya jadi ini PDIP untuk masuk ke dalam koalisi juga berarti ya sudah berarti semuanya atau bisa jadi ada oposisi baru ketika mungkin PDIP masuk masuk. mungkin ada nggak kemungkinan itu untuk terjadi? Kalau misalnya PDIP masuk ke dalam kabinet alias ke dalam koalisi, apakah mungkin tercipta oposisi baru atau ya nggak ada oposisi sama sekali jadinya nanti? Kalau oposisi itu dimaknai adalah partai-partai politik yang ada di parlemen, ya saya kira tidak akan terjadi. Karena ada kecenderungan dalam sistem presidensialisme, ada satu istilah yang disebut dengan party presidensialism atau party presidensialism. Artinya partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya secara penuh kepada presiden itu sudah menjadi partai-partainya presiden. Partai-partai itu dikendalikan, dikontrol dan dikonsolidasi oleh presiden yang saat berkuasa. Jadi dalam konteks itulah akan ada anggota dewan di mana partainya sudah berkoalisi akan protes kalau ada kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Itu sesuatu yang mustahil.
Satu-satunya yang bisa diharapkan oposisi itu adalah oposisi ekstra parlementer dari kalangan mahasiswa, dari kalangan aktivis, pegiat demokrasi, kawan-kawan media, termasuk juga dari para pengamat politik. Itu satu-satunya harapan oposisi ekstra parlementer. Iya. Baik. Meski dalam sistem presidensialisme koalisi itu sebenarnya tidak permanen, semi permanen dan semi tidak permanen. Kenapa? Ada kecenderungan akan muncul oposisi dari dalam, dari partai-partai pendukung pemerintah. Apa itu? Biasanya menjelang pemilu, menjelang pilpres, partai-partai yang mungkin bersama dengan Pak Prabowo di kemudian hari bermanuver. Tujuannya adalah untuk mencalonkan diri sebagai penantang, tujuannya adalah untuk mencari dukungan politik, dan tentu saja tujuannya adalah untuk bisa maju di 2029. Disitulah kemudian partai itu akan menunjukkan wujud aslinya, Ya. bahwa persahabatan dan pertemanan itu hanya berjalan sesaat, tapi saatnya bertanding, wataknya aslinya muncul, yaitu bersiap bertanding dengan orang yang sudah mengajak bekerja sama. Itulah politik kita. Itu dia ya, kata-kata untuk hari ini. kata-kata hari ini ya. Semuanya juga berdasarkan dengan kepentingan ya. Iya. Seperti apa kepentingannya yang dimiliki ya. Anyway, terima kasih banyak Mas Adi Prayitno sudah mau Ya. kembali bergabung dengan Detik Sore. Selamat kembali ke barak, Mas. Kita kawal bersama ya. Cocok. Enggak, saya outfitnya. mau tambahkan satu lagi. Boleh. Boleh monggo. Kenapa saya kasih pakai baju kemeja agak hijau ini? Oke. Saya kelihatan agak ganteng dikit aja. Oh. Tapi bener lagi, Mas. Bener lagi, Luar Mas Adi biasa. kurusan Bener. kayaknya juga. Lagi Oh, habis banyak olahraga, Mas ya? Efisiensi ketat, Mas. Waduh, seketat Aduh. mungkin berarti efisiensinya Tapi juga semoga tetap sampai sehat ke- ya walaupun Iya, efisiensi ya. luar biasa. Tapi beneran lebih segar bener Mas Adi. Mantap, Mungkin mantap, mantap. Itu juga Berarti berpengaruh. Dan sebelumnya juga butek lightingnya ya. bagus. Ya, Siap. depan jendela soalnya kayaknya dia lightingnya. Terima kasih sekali lagi Mas Adi. Natural light. Terima kasih Mas Adi Pray. Hari ini udah ngobrol bersama dengan kami di Detik Sore ya. Kayak opo-opo Korea.